Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu baik ya. Kami dari podcast Kelompok 30 akan membahas tentang peranan iptek dalam olahraga. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Saya Agatha Fadil Miolika dari kelas 11 MIPA 3, nomor presensi 2. Halo, perkenalkan nama saya Hizkia Fitri Krisma Adi dari kelas 12 MIPA 2, nomor presensi 10. Halo, perkenalkan nama saya Sabrina Putri Surya dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 24. Halo semua, perkenalkan nama saya Anastasia Sionika dari kelas 12 MIPA 1 nomor presensi 2. Nah, pertama-tama, mari kita saksikan video workout berikut. Tahukah Anda, untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan, olahraga menjadi salah satu faktor pendukung loh. Kekuatan otot dan tulang saat berolahraga akan tumbuh dengan bantuan nutrisi. Olahraga tidak perlu dilakukan dengan cara yang sulit, hanya bermodalkan kemauan dan handphone saja. Caranya cukup mudah. Buka aplikasi YouTube dan carilah workout yang diinginkan, lalu ikuti langkah-langkahnya. Di dalam video ini dijelaskan tentang kebugaran jasmani yang terdiri dari gerakan jumping jack untuk melatih kekuatan otot kaki, kemudian ada gerakan lari di tempat untuk melatih kecepatan, kekuatan, dan fleksibilitas otot. Selanjutnya ada gerakan push up untuk melatih kekuatan tangan. Lalu ada sit up untuk melatih kekuatan perut. Kemudian plank untuk memperkuat otot seluruh tubuh. Setelah itu ada gerakan squat jump untuk melatih kekuatan otot tubuh di bagian bawah. Dan ada gerakan toy shoulder untuk melatih kelenturan otot tangan dan kaki. Nah, dari sini dapat dikatakan bahwa olahraga itu bisa dilakukan tidak hanya dengan konsisten, tapi juga durasinya yang bertambah, sehingga bisa mencapai zona latihan dan denyut nadi yang maksimal ya. Wah, ternyata melelahkan juga ya workout sebentar. Menurut literasi yang kudapat, ini bisa terjadi karena otot-otot mulai bekerja dan akan membawa pengaruh baik terhadap tubuh sehingga tidak mudah lelah saat melakukan aktivitas jika dilakukan secara teratur. Nah, fun fact-nya aku lebih suka menggunakan stopwatch karena menggunakan baterai perak oksida yang termasuk dalam sel volta yang digunakan untuk menyimpan energi kimia untuk diubah menjadi energi listrik. Baterai peran oksida menggunakan seng sebagai anoda atau agen pereduksi dalam medium yang bersifat basah. Sebagai katodanya adalah Ag2O. Reaksi padatan atau zat padat bersifat kompak dan dipisahkan dengan KOH dengan pemisah berpori atau porous separator. Aliran arus baterai ini termasuk dalam rangkaian searah karena mengalir dari kutub positif atau katoda ke kutub negatif atau anoda, atau dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan elektron yang bergerak dari kutub negatif dan kutub positif seperti berikut. Iya, bener banget tuh. Sel perak oksida itu termasuk dalam sel volta berjenis primer, karena kalau sudah habis tidak bisa diisi lagi, namun mampu bertahan dalam waktu yang lama, sehingga bisa digunakan untuk baterai kalkulator dan arloji. Selain itu, aki pada motor juga merupakan penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari, yang harapannya bisa menjadi pengganti BBM dan mengurangi polusi udara. Lengkap banget penjelasan dari Mio dan juga Hizkia.
Dengan bantuan olahraga bisa juga memperbaiki gen dan hormon dalam tubuh. Tidak lupa dengan memperhatikan nutrisi juga. Makanya jangan malas untuk bergerak untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan kita. Seperti data berat badan yang aku kumpulkan dari teman-teman SMA Santo Yosef ini, terdiri dari 50 berat badan teman-teman sehingga kita bisa menentukan mean atau nilai rata-rata, modus atau data yang paling sering muncul, dan median atau nilai tengah dalam suatu data. Nah, bisa dilihat di gambar, anak yang memiliki berat badan 55-62 yang paling banyak karena ada 14 anak dan menjadi median dalam data berkelompok ini. Emang faktor lain dari pertumbuhan dan perkembangan itu apa aja selain olahraga? Sebenarnya masih banyak ya, ada pendidikan yang mengarah pada kesehatan mental, emosional, intelektual, dan aktivitas sosial. Ada juga lingkungan yang memberikan dampak, terutama dalam hal bersosialisasi dan mengatur emosi, yang didukung dengan kemajuan teknologi loh. Kemudian, akses internet sangat membantu kita dalam menjangkau segala sesuatu yang kita inginkan, mulai dari informasi pembelajaran, berita terbaru, dan kiat-kiat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ya, seperti yang kita bahas ini tentang workout yang bisa ditemukan di media sosial, kemudian mengikuti gerakan tersebut lalu direkam dan dibagikan ke banyak orang melalui Instagram dan YouTube, sehingga bisa memberikan edukasi serta menghasilkan uang, sehingga tidak perlu bekerja secara formal di kantoran. Sayangnya masih banyak orang yang menyalahgunakan internet untuk hal-hal yang negatif dan lebih mengutamakan dunia maya daripada dunia nyata sehingga memunculkan sifat individualisme. Selain itu, dengan adanya kemajuan iptek bisa memunculkan sifat hedonisme dan gaya hidup konsumtif karena membeli barang-barang yang digunakan untuk workout. Padahal nih ya, workout bisa dilakukan dengan barang seadanya. Semua hal yang dijelaskan oleh Mio tadi juga bisa memunculkan kekhawatiran akan lundurnya nilai-nilai sosial dan keagamaan karena bisa membuat seseorang melupakan hubungan dengan orang lain dan melanggar norma agama. Jadi, cara mengatasinya adalah dengan menggunakan teknologi untuk menjalin hubungan dengan orang yang sudah kita kenal. Mencari hal positif yang sering dilakukan di dunia nyata, dan perlunya penegakan hukum yang berlaku dengan dibentuknya polisi internet. Nah, sekian dulu pembahasan dari kami mengenai peran iptek dalam olahraga. Terima kasih telah menyimak podcast kami dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.